Tolong. Tolong aku. Tuan. Apa kamu baik-baik saja? Tahan sebentar, akan segera selesai. Ah, Aduh. Tuan muda, di mana kamu? Tuan muda. Sudah ketemu? Lapor, Pak Mo, belum ditemukan. Tapi, jarum perak yang tertinggal ini sangat istimewa. Itu adalah master pengobatan tradisional legendaris. Li Mingde yang akan menggunakannya, jadi saya menyimpulkan. Dokter wanita yang menyelamatkanmu adalah murid terakhir dari Pak Li Mingde. Berusaha sekuat tenaga untuk menemukan dokter wanita ini. Ya, Kaki saya setelah ditusuk jarum olehnya, tiba-tiba bisa berdiri sendiri. Ingin menyembuhkan penyakit kaki. Dia adalah satu-satunya harapanku. Pak Mo. Hei Tai, hei Tai. Gulifeng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiao Shifei, Gulifeng sudah bukan tunanganmu lagi. Kamu sudah harus menikah dengan Mo Jinghui untukku. Jangan lupa, tujuanmu kembali ke keluarga Xia untuk apa? Xia Yuyu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya, aku tidak tahu malu. Apa yang bisa kamu lakukan? Wah, Xia 11 Fei, kamu berani memukulku. Xia 11 Fei, kamu ini wanita, apa yang kamu lakukan? Coba kamu berani sentuh lagi. Apa yang terjadi kalau aku sentuh? Kamu masih mau menghukumku untuknya? Xia 11 Fei, kamu ini anak haram sejak kecil. Kalau bukan karena sudah bertunangan sejak belum lahir. Kamu pikir, aku mau jadi tunanganmu? Aku beritahu, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu. Yang aku cintai adalah dia. Gulifeng. Benar-benar membuatku jijik. Ada apa ini? Ebyo, Putri baikmu, dengan tunangan kakaknya. Berhubungan. kalian, ibu, Xia 11 Fei harus menikah dengan Mo Jinghui, yang cacat kedua kakinya. Apa salahnya aku dengan Li Feng? Apalagi, Li Feng sama sekali tidak mencintainya. Yuyu tidak mengerti, aku minta maaf untuknya. Ah, lagi pula kamu akan menikah. Jangan terlalu banyak memikirkan hal ini. Minta maaf atas namanya, sama-sama anak kandung. Tak disangka ternyata sangat berbeda. Ibu, sudah lebih dari setahun aku kembali, tapi masih menganggapku orang luar. Shifei, Rantai keuangan keluarga Xia putus, demi mendapatkan investasi dari keluargamu. Mereka malah memaksaku menikahi seorang pria yang cacat kedua kakinya. Untuk memaksaku, mereka bahkan menyembunyikan nenekku. Sekarang ketemu Xia Yuyu. Dan tunanganku selingkuh, kamu malah membelanya. Ibu, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Shifei, Cukup, aku sudah muak, sudah berusaha keras. Semua sia-sia. Kamu bahkan tidak lebih baik dari nenekku yang tidak ada hubungan darah denganku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menggantikannya menikah ke keluargamu setelah menikah. Kamu harus menepati janji, kembalikan nenekku padaku. 11 Fei, ibu, ngapain kamu mengejarnya? Kamu lupa bagaimana dia baru saja bicara padamu. Anak seperti itu, tidak usah dipertahankan, Xia 11 Fei, akhirnya kamu keluar dari keluarga Xia. Ingin merebut harta, tidak mungkin. Oh, Aromanya sangat mirip dengan wanita malam itu. Tidak mungkin, putri keluarga Xia, mana mungkin dia? PAK Montak, bukankah kamu punya misogini? Kenapa tidak mendorongnya? Maaf, aku tidak sengaja. Chen Yu. Turun saja. Kalian mau kemana? Tunggu aku. Jangan teriak, Xia Yuyu malam ini. Harus tinggal bersamamu. Orang nenek ada di luar mengawasi. Mo Jinghui. Aku tahu, kamu dipaksa oleh orang tua untuk menikahiku. Aku juga tidak ingin menikahimu, aku juga terpaksa. Kalau begitu, malam ini kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Boleh?
Ah, jangan. Xiao Shifei, kamu sudah menikah dengan Mo Jinghuai. Cepat selesaikan investasi keluarga Mo, kalau tidak tahu akibatnya. Xia 11 Fei. Apakah dia bukan Xia Yuyu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Minta orang untuk membantuku bangun. Baiklah. Pak Mo. Bagaimana dengan yang kau selidiki? Laporan Pak Mo sudah ditemukan. Keluarga Xia mengganti langit dengan bumi. Menganggapmu tidak layak mewarisi keluarga Mo. Hanya membiarkan putri yang hilang lebih dari 20 tahun lalu. Dan ditemukan kembali untuk menggantikan pernikahan. Oh, begitu rupanya. Ya, sebenarnya Nona Xia 11 Fei juga cukup menyedihkan. Sejak kecil hidupnya penuh lika-liku. Dan tidak dicintai oleh orang tuanya. Keluarga Xia memang sangat jahat. Mencari mati. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tabib wanita yang kau selidiki? Laporan Pak Mo, semua orang sedang menyelidiki. Terlalu lambat, percepat. Baik, Pergilah. Halo, Shifu. On Sefeija. Beberapa hari lagi, ada pesta ulang tahun istri wali kota Haicheng. Kamu wakili aku untuk mengirimkan sebotol Yusen Gao padanya. Yusen Gao itu salep ajaib untuk kecantikan dan peremajaan, Shifu. Anda sangat baik pada mantan pacar Anda. Batuk-batuk, tidak tahu diri. Berani mencampuri urusan Shifu. Oh ya, sudah tahu. Aku akan, pasti sesuai dengan perintahmu, mengirimkan Yusen Gao ke tangan istri wali kota. Ingat, jangan sampai ketahuan, ini aturan sekte. Patuh pada perintah Shifu. Pak Mo, kabar baik. Apa itu? Kami sudah menemukan keberadaan tabib wanita itu. Benarkah? Di mana dia? Menurut laporan anak buah, tabib wanita itu akan hadir di pesta ulang tahun istri wali kota kita untuk memberikan hadiah. Bagus sekali, akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, kamu siap-siap. Baik, Kakiku, akhirnya akan sembuh. Nona kedua, aku dengar. Murid perempuan satu-satunya Li Mingde akan datang ke Haicheng di pesta ulang tahun istri wali kota ini. Dia akan memberikan Yusen Gao yang kau impikan. Informasinya benar? Informasinya bisa dipercaya. Yusen Gao ini adalah benda ajaib untuk kecantikan dan peremajaan. Jika bisa dapatkan formula ini, Xia Corp akan jadi grup kosmetik nomor 1 di Tiongkok. Harta kita tak terhitung. Apa kita manfaatkan pesta ulang tahun ini untuk beli formula dari tabib perempuan? Peli? Menurutmu dia mau? Kalau gitu, Bawa periksa paksa. Acara sudah mulai? Tuan Mo, 10 menit lagi acara dimulai. Bagus. Selamat ulang tahun, Bu Wali Kota. Terima kasih, Dik. Cantik sekali kamu. Di mana tabib perempuan? Kayaknya belum datang, Tuan Mo. Kita tunggu saja. Dengar-dengar di pesta ulang tahun ini, murid terakhir Master Li Mingde akan kasih krim kecantikan untuk Bu Wali Kota. Katanya itu Holy Jade Cream yang didamba semua wanita. Benarkah? Wah, penasaran banget. Beneran, pasti luar biasa. Aku tidak sabar lihat tabib perempuannya. Aku juga pengin punya Holy Jade Cream. Mimpi kali. Tuan Mo, semua orang excited sama tabib perempuan. Tabib perempuan. Selamat ulang tahun, Bu Wali Kota.
Guru saya menyuruhku memberikan Holy Jade Cream sebagai hadiah. Silakan terima. Terima kasih. Tolong sampaikan terima kasih ke gurumu. Siap. Bu Wali Kota, mau lihat langsung efek krim ini? Boleh? Tentu. Saya akan demo cara pakainya. Di sini. Oak. Lihat hasilnya. Wah, luar biasa. Seperti sulapan. Bagaimana? Hasilnya sempurna. Hebat. Benar-benar tabib perempuan. Terima kasih banyak. Bu Wali Kota, tugas saya sudah selesai. Saya pamit dulu. Dah. Bersiap. Sayap. Kalian siapa? Mau apa? Tabib perempuan. Kami perlu bicara penting. Ikut kami sebentar. Jangan mendekat, atau aku akan panggil polisi. Panggil polisi. Kau pikir panggil polisi akan sempat? Kalian, serang. Jangan mendekat. Dewi pengobatan, ikut aku sebentar. Kami tidak akan menyakitimu. Pergi. Jangan mendekat. Lihat lagi, matamu akan kucungkil keluar. Ah, Perani Menesuku? Tidak mau terima baik, terima paksa. Saudara-saudara. Lukai dia. Cari mati. Serang. Sayap. Cepat mundur. Dewi pengobatan, akhirnya kutemukan kau. Jangan mendekat. Dewi pengobatan, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku datang untuk... Ah. Bos Montag, kau kenapa? Bas MO. Aku harus kembali ke keluarga Xia untuk mengambil semua barangku. Dengan begitu, aku tidak perlu kembali ke rumah itu lagi. Bos Mo, itu Nyonya. Kenapa jadi sini? Nyonya naik taksi. Itu bukan arah pulang. Ikuti dan lihat. Nona besar, kenapa kau kembali? Minggir. Balik ambil barangku sendiri. Baik. Halo, Nona kedua. Nona besar sudah kembali. Kau cepat pulanglah. Baik. Nona kedua. Wah, Xia 11 Fei, kau akhirnya kembali. Xia Yuyu. Aku membereskan barangku sendiri, urusanmu apa? Ambil barang sendiri, jangan-jangan kau mencuri dari rumah. Si Jueji ya? Xia Yuyu. Dengan hak apa kau mengotak-atik barangku? Karena akulah satu-satunya putri keluarga ini. Berdasar apa kau bilang aku mencuri? Setiap barang di rumah ini ada bagianku. Kiai, aku tidak dengar. Xiao Shifei, ayah dan ibu tidak menyakitimu.
Semua barang di rumah ini ada bagianmu? Aku bermarga Xia. Secara hukum, semua ini seharusnya ada bagianku. Kau tahu nama keluarga Xia, maka kau harus memikirkannya. Bagaimana caranya menarik investasi keluargamu? Terakhir aku mengirim pesan padamu, kamu malah mengabaikanku. Apa kamu sudah makan hati beruang dan empedu macannya? Pesan. Aku sudah melihatnya. Kenapa? Aku sudah melihatnya jadi harus membalasmu ya? Kamu ini siapa sih? Orang tua paling menyayangiku. Menurutmu aku siapa? Xiaoxi, aduh Xiaoxi Fei. Xia 11 Fei, kamu ini siapa sih? Kamu berani-beraninya menyentuhnya. Heh, aku yang menyentuhnya. Kenapa? Mau selingkuh? Mau selingkuh tanpa ada rasa enggak? Xia 11 Fei, kamu berani-beraninya memukulku. Dasar perempuan jalang, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Aku yang akan melakukannya. Xia 11 Fei, aku dan kakak Li Feng saling mencintai dengan tulus. Kamu masih ingat tahun pertama? Pulang ke rumah, ulang tahun pertamamu? Itu adalah pertama kalinya aku dan kakak Li Feng. Xia Yuyu. Kamu bisa lebih tidak tahu malu lagi tidak? Aduh, hal seperti ini. Kamu malah dijadikan bahan obrolan, dikatakan kemana-mana untuk pamer. Aku benar-benar terkejut. Apa yang tidak tahu malu? Sinta, memang bisa menjadi cara yang paling layak untuk dipamerkan. Baiklah, semoga kalian berdua, anjing, selamanya bersama. Xiaoxi Fei, sesuatu yang hina sepertimu. Pria tidak sayang, orang tua tidak cinta. Menurutmu hidup di dunia ini masih ada artinya apa? Tidak merasa dirimu sangat menyedihkan? Sangat memilukan, sangat. Apa hakmu untuk mengomentariku? Orang yang tidak mencintaiku. Aku juga tidak menghargai cinta mereka. Oh, seperti anjing hina sepertimu. Hanya bisa memohon-mohon cinta orang lain. Tidak menghargai, benar-benar tidak menghargai? Lalu kesedihan dan penderitaan di matamu sekarang. Dari mana asalnya? Dalam setahun terakhir, kamu berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, tapi orang tua sebenarnya tidak peduli, hehe. Sungguh menyedihkan. Xia Yuyu, kamu diam saja. Kenapa menyentuh luka hatimu? Kamu sedih? Maka aku akan membuatmu lebih sedih lagi. Orang tua bilang akan memberikan semua saham keluarga Xia padaku. Dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kau pikir aku peduli dengan barang-barang itu? Oh, sejak aku dipaksa menikah, aku sudah tidak peduli dengan apapun. Oh, begitu? Tidak peduli ya? Kalau begitu, kau bisa keluar dari rumah ini sekarang. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke rumah ini. Buang! Ya, nona kedua, ada apa? Periksa koper ini. Apakah ada barang-barang milik kita di dalamnya? Jika tidak ada, buang saja tempat sampah ini. Ja? Hei, Xiao Houzi, Xiao Xiezi, cepat kemari. Kenapa kalian berani menyentuh barang-barangku? Berhenti, cepat berhenti. Apa sih yang begitu berharga? Kembalikan padaku. Xia 11 Fei, kau berani memukulku? Aku akan membuatmu membayarnya. Buang semua barang rongsokan ini. Dan ambilkan bara api, aku akan membakar boneka jelek ini. Ini pemberian nenekku. Jika kau berani membakarnya, aku akan melawanmu. Pemberian nenek? Aku malah lebih ingin membakarnya. Ayo, lakukan. Kembalikan padaku. Bagaimana, Xia 11 Fei? Sekarang kau benar-benar seperti anjing liar. Xia Yuyu, kembalikan bonekaku. Kembalikan padaku. Ah, kau pikir mungkin? Buang. Apakah bara api sudah siap? Nona, sudah siap bara api. Xia Yuyu, apa yang kau rencanakan? Aku akan melawanmu. Xia 11 Fei, apakah kau lupa? Nenekmu masih di tanganku? Kehidupan si tua itu tidak enak, loh. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Tentu saja tidak memberinya makan, pakaian, dan menyikanya. Apalagi yang kau pikirkan? Xia Yuyu, kalian benar-benar gila. Aku akan melawan kalian. Xia Yuyu, kau gila. Aku akan melawanmu. Cepat jauhkan dia. Lepaskan aku. Aku gila ya? Baiklah. Sebentar lagi aku akan menunjukkan padamu kekuatanku. Nenek,
Untuk 11 Fei kesayangan kita, nenek akan menjahit boneka kain perca. Nanti, kalau kau takut, peluk saja boneka ini. Seperti nenek ada di sampingmu. Terima kasih Nenek. Nenek adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. 11 Fei sayang kita sangat manis. Siapa yang tidak akan mencintainya? Ya. Xia Yuyu, kamu benar-benar gila. Lebih buruk dari binatang. Ini adalah akibat yang kamu dapat karena merebut orang tuaku. Kamu, Xia 11 Fei, seumur hidup hanya bisa hidup di bawah bayanganku, menikahi pria cacat kaki itu, seumur hidup menjaga pria yang tidak memiliki kekuasaan. Mo Jinghuai itu kejam dan bengis. Jika kamu menikah dengannya, bersiaplah untuk menghabiskan seumur hidupmu dalam kegelapan. Xia Shifei, kamu menyerang ke dalam. Yuyu, kenapa? Lenganku sangat sakit. Xia 11 Fei, matilah kamu. Siapa yang berani menyakitinya? Siapa kamu? Menyakitinya. Mencari mati, tangkap mereka. Aduh, apa ini? Lepaskan. Kalian brengsek, coba sentuh aku. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku beritahu kamu, aku adalah pewaris grup Hong Seng. Berani menyakitiku, aku akan membuatmu tidak bisa makan. Percaya tidak? Grup Hong Seng. Bagus sekali grup Hong Seng, Chen Yu. Ya. Panggil orang tua Gu Chenghui itu. Ke sini. Aku ingin bertanya padanya, apa yang dia besarkan? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Ya, Hei, beritahu Gu Chenghui untuk segera datang ke keluarga Xia. Ya, sekarang, segera. Segera, Tuan Mo. Gu Chenghui akan segera datang. Kalian bodoh, apa hak kalian menelepon ayahku? Lebih baik lepaskan aku sekarang, kalau tidak. Nanti aku akan membuat kalian semua tidak bisa makan. Aku menyarankanmu untuk diam. Kamu ini perempuan, apa hakmu berbicara denganku? Yang harus diam adalah kamu. Nasihat baik sulit untuk diberikan kepada orang yang sudah ditakdirkan mati. Tunggu saja, nanti kamu akan merasakannya. Apa yang terjadi di sini? Tanya anakmu yang baik ini, dia menyakiti orangku. Katakan, bagaimana kita harus menghitung ini? Kamu brengsek. Ayah, kenapa kamu memukulku? Ini mereka yang menyakitiku. Kenapa kamu malah membantu orang lain memukulku? Kamu tahu siapa dia? Dia adalah Mo Jingshun dari grup Mo. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Gu Chenghui. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukum anak manismu ini? Pak Mo. Anak saya tidak tahu diri. Tolong maafkan dia sekali ini. Saya akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan baik. Sekarang kamu tahu menyesal? Sudah terlambat. Chen Yu. Ya. Beritahu semua orang, mulai hari ini saya akan memboikot grup Hong Seng. Mulai sekarang, saya akan membuat keluarga Gu menghilang dari seluruh Haicheng. Ya. Tidak bisa, Pak Mo. Saya mohon, beri kami jalan keluar. Minta padaku. Sudah terlambat. Kamu mau kemana? Pak Mo, maafkan saya. Maafkan kamu. Semua itu adalah perbuatanmu. Ya, dia yang melakukannya, boneka saya dibakarnya. Saya akan membuatnya membayar harga yang pantas. Nyonya, jangan takut, saya di sini. Seseorang, bawa dia. Wanita yang tidak tahu diri ini. Buat dia tahu akibatnya mengganggu nyonya saya. Tunggu. Saya akan melakukannya sendiri. Chen Yu, ambilkan saya cambuk. Dengar perintahnya. Ya. Ini, ikat dia untukku. Xia Shifei, kamu mau apa? Kamu pikir saya mau apa? Hutang antara aku dan kamu harus segera diselesaikan. Hei Xia Shifei, kamu berani memperlakukan saya seperti ini? Kamu akan menyesal. Kalau begitu, buat saya menyesal. Memang istri saya, Mo Jingshun. Montag Yinghuai, Kakemu. Pak Mo, kami bertemu seorang ahli penyakit kakinya.
sudah sembuh. Tidak mungkin, penyakit kaki Mo Jingwei sudah lumpuh. 10 tahun. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak Mo kami. Sudah bisa berdiri. Chen Yu. Ya. Pergi ambilkan hadiah yang sudah disiapkan untuk Nyonya. Mo Jinghuai, kakimu. Nyonya, ini hadiah dari bos Mo sebelum Anda menikah ke keluarga Mo. Mo selalu memberi Anda hadiah 5% dari saham transfer Mo Group. Mohon diterima dengan senang hati. Mo Jinghuai, kenapa kau beri saham? Aku tidak butuh. Tidak, harus. Karena kau sudah menikah denganku, kau adalah wanitaku. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Mo Jinghuai, kau cuma anak haram keluargamu. Mana mungkin punya saham untuk diberikan padanya? Kau belum tahu. Kakek sudah menyerahkan jabatan pemimpin keluarga Mo kepada bos Mo kami. Di masa depan, kami selalu menjadi pimpinan grup Mo. Pemimpin keluargamu. Tidak mungkin. Master Hill. Ini kenyataan, dokumen transfer sahamnya ada di sini. Apa yang tidak percaya? Bodoh. Bos Montag. Akilah Xiaoyue. Aku yang seharusnya jadi pengantinmu, lihat aku. Xia Yuyu, kau juga tidak layak. Dia yang merengek pada orang tuanya minta menggantikan. Aku cuma memenuhi permintaannya, aku hanya. Oh ya? Tadi aku dengar ada yang bilang aku ini orang cacat. Dan juga anak haram tanpa hak waris. Bos Montag. Ya, Bahkan bilang aku kejam, lalim, bengis, kalau menikah denganku. Akan hidup dalam kegelapan selamanya. itu cuma omong kosong, jangan dihiraukan. Memuakan, di dunia ini. Mana ada sampah menyedihkan sepertimu? Chen Yu, Ya, bawa dan rapikan barang-barang Nyonya. kalian berdua, bawa dan rapikan barang-barang Nyonya. Cepat pergi. Jinghuai, kau baik-baik saja? Baik. Barusan Chen Yu bilang, Mo Jinghuai sudah bertemu dengan ahli. Bisa menyembuhkan penyakit kakinya, kalau begitu. Aku seharusnya tidak perlu ikut campur lagi, kan? Hari ini terima kasih ya, tapi kenapa kau membantuku? Kau sudah menikah denganku, kau adalah wanitaku. Kalau kau dihina, kemana perginya mukaku? Sia 11 Fei kalau ada yang nakal sama kamu lagi. Ingat balas, aku yang bakal jagain kamu. Kenapa kamu nangis? Aku. Nggak nangis, tadi mataku kemasukan debu. Beberapa hari lagi, ultah kakek yang ke-80. Nanti, kamu ikut aku ke rumah tua keluargamu. Buat rayain ultah kakek. Oke, Gimana kabar perusahaan sekarang? Tenang aja ayah. Ada aku, semuanya lancar. Bekaslah. Kakek, Jinghuai, dan menantunya. Ayo, sini dulu. Wah, lihat nih cueknya cantik banget, segar dan manis. halo kakek, halo nenek. Ayah, ayah, ayah. Jinghuai beruntung banget. Dapat istri secantik ini. terima kasih Om. Jinghuai hari ini ultah kakek. Kalian bawa hadiah apa? Hadiah yang aku siapin, pasti kakek suka. Kakek, ini ginseng liar yang aku beli dengan harga mahal. Jinghuai di sini ngucapin kakek. Nenek semoga panjang umur dan sehat selalu. Bagus, bagus. Aku suka, aku sangat suka. Jinghuai. Kamu jadi pemimpin keluarga Mo, beda ya. Sangat royal. Om. Kalau Om yang jadi pemimpin keluargamu, tentu juga bisa segitu royalnya. Kalian ngobrol dulu ya, aku mau jalan-jalan. Rumahnya bagus banget, tenang aja mama. Nanti semuanya milik kita. Maaf. Permisi, ada urusan yang harus diselesaikan. Shifei, kamu kenapa? Kok sama mama gini? Nyonya Xia, ada apa? Ada apa? Cepat bilang. Mama, memang ada hal penting yang harus dibicarakan. Kamu sudah menikah dengan keluargamu. Kapan investasi Mo Jingzun bakal masuk? Investasi dari Mo. Mo mau investasi ke keluarga Xia atau enggak? Itu bukan urusanku. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Keluarga Xia benar-benar memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih. Serigala yang tidak tahu terima kasih. Keluarga Xia tidak pernah membesarkan saya. Tolong jaga mulutmu.
Kamu anak yang tidak berbakti, aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Tidak berbakti, kenapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? Bagaimana menjadi seorang ibu? Kenapa kamu begitu pilih kasih? Aku pilih kasih, bukankah itu untuk kepentingan keluarga Xia? Jika keluarga Xia runtuh, apa untungnya bagimu? Kenapa kamu tidak memikirkan? Keluarga Xia hanya memikirkan dirimu sendiri. Jadi pada akhirnya aku yang egois? Bukankah kamu juga egois? Karena hal ini, kamu menyimpan dendam padaku sampai sekarang, kenapa kamu tidak memikirkan? Keluarga kita? Sungguh lucu sekali. Kamu sendiri egois. Lalu menyalahkan orang lain, Nyonya Xia. Ketika kamu mengatakan hal-hal ini, hati nuranimu tidak sakit? Xia 11 Fei, cukup. Kapan kamu akan menarik investasi keluargamu? Bukan urusanku. 11 Fei, Mama, apalagi yang bisa dikatakan? Dengan orang seperti ini, keluarga Xia benar-benar memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih dulu. Seharusnya membiarkannya mati di luar sana. Biarkan dia hidup sendiri. Xia 11 Fei, lihat baik-baik. Jika kamu tidak membuat Mu Jingzun segera menarik investasinya, kami akan menyiksa orang tua ini sampai mati. Nenek, Apa? Masih ingin merebut? Jika kamu tidak menarik investasi keluargamu seumur hidupmu, jangan harap bisa bertemu nenekmu lagi. wanita jahat, kembalikan nenekku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Oh. Shi Fei. Mama tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memukul adikmu? Dia yang memprovokasiku. Kamu memperlakukan adikmu seperti ini, sungguh tidak berperasaan. Dia mengancamku dengan nenek, bukankah itu harus dihukum? Itu juga karena kamu terlalu egois. Kamu sudah besar ya? Terakhir kali di keluarga Xia, kamu dan Mo Jinghuai memukul adikmu dengan keras. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Sungguh gila. Aku memukulnya karena dia pantas. Xiao Shifei, kamu benar-benar tidak berperasaan. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah melahirkanmu seperti yang dikatakan adikmu. Biarkan saja di luar merana. Ya, merana. Menyesal. Menjadi putrimu dalam hidup ini adalah hal yang paling kusesali. Kamu. Tamparanmu tadi. Anggap saja itu tamparan yang memutuskan ikatan ibu dan anak kita. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Kamu, Xiao Shifei. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Maaf telah membuat Anda menderita. Tidak. Mu Jinghuai, kenapa kamu datang? 11 Fei, apakah kamu baik-baik saja? Dahimu. Pak Mo, jangan salah paham. Kami hanya sedang mengobrol dengan 11 Fei. Mengobrol dengan cara menampar? Pak Mo, Anda salah paham. Ini tidak seperti yang Anda lihat. Lalu seperti apa? Katakan, 11 Fei, katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku dan mereka sudah tidak ada hubungan lagi. 11 Fei. Jika kamu merasa teraniaya, aku akan membelamu. Jangan takut. Aku mengerti. Bai Sui, kamu menikahkan putri sulungmu sebagai pengganti. Bukankah itu karena kamu ingin kami, keluargamu, berinvestasi? Rencanamu benar-benar cerdik. PHK Montag. Investasi itu sudah kita sepakati sebelumnya. Kami menikahkan putri kami, dan Anda berinvestasi untuk kami. Meskipun bukan Yuyu. Tapi 11 Fei juga anak kandungku, aku juga mencintainya. Aku juga bisa melihatnya. Kamu juga sangat mencintai 11 Fei, bukan? Diam, kamu berani mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu terhadap 11 Fei tidak punya rasa bersalah sama sekali? Aku juga sangat mencintainya. Ketika kamu menikahkannya sebagai pengganti. Bukankah itu karena kamu berpikir aku cacat di kedua kaki? Dan juga, aku adalah anak haram yang tidak punya hak waris. Jadi, kamu tidak ingin merusak kebahagiaan putri bungsumu. Bukan begitu? Bagaimana kamu masih berani mengatakan bahwa kamu sangat mencintainya? Sama-sama anak kandung. Tak kusangka kamu begitu pilih kasih. Aku. Bai Sui. Dulu kamu menyuruhku menikah ke keluargamu, bukankah itu karena kamu tidak rela? Anak perempuanmu yang manja itu tidak tega melihatnya menderita. Tidak tega melihatnya lelah. Begitu belah sebelah, masih juga memarahiku. Egois dan tidak berbakti. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Ulang tahunku dan Xia Yuyu hanya selisih seminggu.
Sejak aku kembali ke keluarga Xia, kamu menyuruhku mengubah ulang tahunku menjadi hari yang sama. Di hatimu, aku selalu tidak berarti apa-apa. Jadi, apakah aku yang egois atau kalian yang egois? Jangan mendekat. Sekarang, aku hanya ingin mendapatkan jawaban. Apakah aku yang egois atau kalian yang egois? Hati-hati. Aku memang berat sebelah. Hati manusia memang cenderung berat sebelah. Kamu akhirnya mengakuinya. Hatiku memang berat sebelah. Apakah kamu harus mengungkapkan semua ini? Aku ingin mendengar kamu mengakui keburukan dan ketidaklayakanmu sendiri. Kamu sudah cukup. Xia 11 Fei. Apa yang kalian tunggu? Serang. Apa yang kalian lakukan, Mo Jinghuai? Apa yang kamu lakukan? Tadi kamu yang memukulnya. Karena kamu yang memukulnya, maka kamu harus dihukum, Chen Yu. Ada. Pukul dia. Baik. Jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Sakit hati? Bagaimana mungkin? Apapun yang kamu lakukan padanya, aku tidak akan mencampuri. Lanjutkan. Jangan pukul ibuku, jangan sakiti ibuku. Diam saja. Mulai hari ini, grup Mo akan membatalkan semua investasi pada grup Xia. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi hubungan ekonomi dengan grup Xia. Pak Mo, jangan seperti ini, Pak Mo. Kamu tidak berhak mengatakan tidak. Tidak baik, Tuan pingsan karena serangan jantung. Apa? Kakek pingsan? Bagaimana bisa? Chen Yu. Ada. Pergi. Astaga. Tua. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Kakek. Sudah dipanggilkan ambulans? Tuan Mo sudah memanggil ambulans, sedang dalam perjalanan. Cepat pergi untuk mempercepat. Baik. Tidak, aku harus menyelamatkan kakek. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Biarkan aku mencoba. Dokter wanita, pakaian ini, penampilan. Mengapa sangat mirip dengan istriku? Kamu adalah dokter wanita. Cepat selamatkan kakek kami. Ini adalah jarum perak khusus dari Master TCM Limingde. Apakah kamu murid terakhirnya? Dia adalah dokter wanita. Kakek, kamu sudah bangun. Sangat bagus. Ayah, kamu sudah bangun, sangat bagus, kamu sudah bangun. Dokter wanita, mari kita bicara sebentar. Maaf, aku sibuk. Bagaimana? Aku harus mencari kesempatan untuk kabur. Dokter wanita. Jangan takut, sebenarnya aku datang untuk... Apa yang kalian lakukan? Dokter wanita, serahkan resep Yuzen Ointment. Dengan begitu aku akan melepaskanmu. Jadi yang menculikku waktu itu adalah kalian. Jadi apa? Jangan harap. Karena kamu tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku. Serang. Ya. Jangan mendekat. Dokter wanita. Hei kalian para sampah, cepat. Serang. Mundur.
Nyonya. Kenapa kamu? Nyonya. Sekarang kamu harus menjelaskan. Aku apa? Aku mendengarkan. Nyonya mau pergi kemana? Tuan Mo, aku salah. Aku tidak akan kabur lagi. Bagaimana kalau kita cari tempat yang tenang untuk berbicara? Nyonya, coba jelaskan. Benar, aku adalah dokter wanita yang kalian cari. Karena kamu adalah dokter wanita, mengapa kamu kabur? Mengapa bersembunyi? Itu karena ada aturan di sekolah kami. Guruku pernah memberitahuku, manusia itu serakah. Begitu identitasmu terbongkar, akan ada masalah yang tak berujung. Baiklah, alasanmu ini aku terima. Nyonya, tahukah kamu mengapa aku berusaha keras mencari kamu? Bagaimana aku tahu? 2 minggu yang lalu, apakah kamu menyelamatkan seorang pria yang terluka parah? Ya, benar. Dan pria itu, kakinya lumpuh. Kamu, Benar, itu aku. Akhirnya aku menemukanmu. Jadi, wanita malam itu adalah kamu. Mo Jinghuai, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, aku sudah susah payah menemukanmu. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu dengan mudah? Xia Xifei. Kamu tidak bisa kabur lagi, kamu benar-benar bajingan. Mo Jinghuai, maafkan aku. Aku lupa kamu punya masalah kaki. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mo Jinghuai. Waktu itu Chen Yu bilang padaku, kamu mencari seorang ahli untuk mengobati masalah kakimu. Orang itu bukannya aku, kan? Kamu yang bilang. Baiklah, kalau begitu. Jika sudah begini, masalah pengobatan kakimu, serahkan padaku. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang normal. Terima kasih, Nyonya. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu panggil Chen Yu ke sini? Biar aku periksa lagi. Baik. Chen Yu, masuklah. Mo Jinghuai, 10 tahun yang lalu. Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan parah? Ya, Kakimu lumpuh setelah kecelakaan itu. Sekarang aku sudah hampir mengerti. Penyebab kelumpuhan kakimu, aku akan segera melakukan akupuntur. baik. Nyonya, apakah kaki Pak Mo benar-benar bisa disembuhkan? Kamu tidak percaya kemampuanku? Percaya, aku tentu percaya pada Nyonya. Akupuntur selesai, kakimu akan segera sembuh. Terima kasih, Nyonya. Benarkah? Itu sangat bagus. Tuan Muda, Nenek datang ke villa. Katanya mau melihat Anda dan istri. Nenek. Kenapa nenek datang sekarang? Tidak tahu.
Chen Yu, bantu aku bangun. Jinghuai, menantuku, kalian datang. Cepat sini, biar nenek lihat baik-baik. Jinghuai si brengsek itu. Apakah dia menyakitimu? Tidak, Nenek, Jinghuai sangat baik padaku. Bagus, asal dia baik padamu. Tapi kapan kamu bisa memberiku seorang cucu cicit? Memberi seorang cucu cicit hidup masa tuaku. Akan menjadi sempurna. Nenek, apa yang kamu bicarakan? Jinghuai seperti itu. Jangan bercanda. Aku bagaimana? Hanya kakiku yang tidak bisa. Menantuku, Jinghuai tidak bisa. Kamu bisa, aku. Kamu dorong dia ke ranjang malam ini. Paksa dia. Masalahnya selesai. Hahaha, Nenek, apa yang kamu bicarakan? kami berdua bicara. Kamu menguping apa? Ada urusan apa denganmu? Kapan aku menguping? Aku tidak menguping. Hari sudah malam, nenek akan menginap di sini. Apa? Nenek, kamu akan istirahat di sini hari ini? Kenapa? Tidak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Ini baru benar. Menentuku, Jinghuai. Kalian istirahatlah, nenek tidak akan mengganggu kalian. Aduh. Nenek akhirnya pergi. Mo Jinghuai, aku lihat. Kita seperti sebelumnya, kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Boleh kan? Istri. Kamu tidak tidur di ranjang? Jangan bicara sembarangan, hati-hati aku tusuk kamu dengan jarum. Istri. Jangan menakut-nakutiku. Kalau kamu tusuk aku sampai rusak, siapa yang akan menyayangimu nanti? Benar kan? Kamu banyak bicara. Kenapa di dalam sunyi sekali, tidak ada suara sama sekali? Jinghuai, menantuku, kalian sudah tidur? Nenek. Kami sudah tidur, sudah tidur. Tidur? Ada apa ini? Cucu perempuan, buka pintunya. Aku. Nenek, kenapa kamu datang? Cucu perempuan, aku bikin 2 gelas susu untuk kalian. Minum susu biar tidur nyenyak. Ah, Nenek, kami tidak mau minum susu. Kenapa tidak minum? Minum segelas susu setiap hari baik untuk kesehatan. Cepat minum, cucu perempuan, cepat minum. Anak nakal, anak nakal, anak nakal, istrimu sudah minum. Kamu cepat minum. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Selamat malam, Nenek. Malam-malam minum susu apa? Kamu? Kenapa kamu? Kamu brengsek kamu. Brengsek.
Aku brengsek? Kenapa aku brengsek? Tadi malam kamu memperlakukan aku seperti itu. Kamu benar-benar jahat. Nyonya. Jika aku tidak salah tebak. Sepertinya tadi malam kamu yang memulai. Jinghuai, kenapa wajahmu merah sekali? Jangan bergerak sembarangan. Kalau begitu aku akan bergerak untukmu. Cucu perempuan, bagaimana tidur kalian tadi malam? Tidur nyenyak dan nyaman. Nenek, obat yang kamu berikan tadi malam. Itu benar-benar pas. SSST, kecilkan suaramu, jangan sampai cucu perempuan dengar. Tenang, ini rahasia kita. Nenek Jinghuai, kalian sedang membicarakan apa? Tidak ada, aku sedang berbicara dengan nenek. Tentang kesehatan kakek, kita akan menjenguknya. Cucu perempuan, minum susu kedelai. Baik, nenek kamu juga minum. Jinghuai, kamu juga minum. Baiklah. Halo. Halo Sia 11V, pulang sebentar. Ada apa? Ada apa? Bicara saja lewat telepon. Sia 11V, aku suruh kamu pulang ya pulang. Kamu tidak mau dengar kata-kataku lagi? Aku tidak mau pulang. Ada apa? Bicara saja lewat telepon. Sekarang kamu sudah berani. Apakah kamu pikir dengan dukungan Mo Jingsun, kamu sudah hebat? Kamu anak durhaka, kemarin kamu memukul adikmu. Kali ini kamu memukul ibumu, kamu benar-benar keterlaluan. Jadi kamu ingin aku pulang untuk menghukumku ya? Lalu untuk apa aku pulang? Kamu anak durhaka, apakah kamu tidak ingin melihat nenekmu? Nenek, kalian selalu menggunakan nenek untuk mengancamku. Kalian cuma bisa ini aja. Siapa yang suruh kamu tidak tahu diri, kalau mau nenek, pulang sekarang. Tidak bisa. Tidak bisa terus-terusan diam saja. Harus mencari tahu keberadaan nenek. Halo, ini Liu Ge? Halo, saya. Itu. Saya ingin mencari seseorang. Saya Pak? Nenek saya. Bisa, kirimkan informasi pencariannya ke saya, bayar uang muka dulu. Kami akan mulai membantu kamu mencari. Baik, saya akan segera menambahkan kamu dan mengirimkan informasi pencariannya. Baik. Kamu anak durhaka, akhirnya mau pulang juga. Kenapa kamu memukul saya? Kenapa? Karena kamu tidak berbakti. Kamu memanggil saya pulang, sebenarnya untuk apa? Kalau cuma untuk memukul saya, maka saya akan memanggil Mo Jinghuai ke sini. Dan kita akan berdebat dengan baik-baik. Kamu memang sudah besar, tujuan memanggilmu pulang. Saya rasa kamu sudah bisa menebaknya. Bukan untuk investasi keluargamu, kan? Sudah tahu masih bertanya. Mo Jingzun sudah bilang, tidak akan memberikan investasi apapun kepada kalian. Pikirannya, mana bisa kita pengaruhi? Kamu. Nenek. Xia Zhentian. Bukan. Nama ayah juga berani kamu sebut? Nenekmu jatuh dari lantai atas saat berjalan. Jadinya seperti ini. Kenapa bisa begini? Kalian menyiksa nenek saya. Saya akan membunuh kalian. Sia 11V, jangan macam-macam. Kembalikan nenek saya. Kembalikan. Kalau mau nenek, selesaikan urusan investasi keluargamu.
Baik, saya akan membuat keluargamu berinvestasi, jangan sakiti nenek saya. Baik, saya setuju. Dan kalian harus memanggil dokter untuk nenek saya, sembuhkan penyakitnya. Bisa, asalkan kamu bisa menarik investasinya. Sia 11 Fei, tindakanmu sekarang sudah membuat kami kecewa, bukankah kamu bilang ingin lepas dari hubungan dengan kami? Setelah urusan ini selesai, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi. Sembarangan. Aku sudah tidak peduli lagi. Nenek, Xia Shifei, jangan lupa janji kita, nenekmu. Kami akan merawatnya. Selesai. tidak, aku harus segera menyelamatkan nenek. Tidak bisa lagi tunduk pada ancaman mereka. Halo. Kapan kalian bisa menemukan tempat persembunyian nenekku? Kami sudah berusaha secepat mungkin, Nona Xia, kamu harus sabar. Aku tidak sabar menunggu lagi. Aku akan menggandakan uangmu. Segera temukan. Apa katamu? Sia 11 Fei mencari Liu tua itu untuk menyelidiki keberadaan neneknya. Ya, Xiao Shifei, kamu disuruh membantu keluarga Xia menarik investasi, malah main licik. Kalau dia mencari masalah, kita tidak perlu bersikap baik padanya. Wang Cheng, ya. kita akan memberinya pelajaran. Maksud Nona Yuyu adalah Nona Yuyu, aku mengerti. Pergilah, kali ini aku ingin membuatnya menderita, menantu perempuan. Kenapa wajahmu terlihat tidak senang? Ada. Kalau ada yang tidak menyenangkan, ceritakan pada nenek dan Jing Huai. Kami akan membelamu. Ya, tahu. Terima kasih, nenek. Menantu perempuan, kenapa aku lihat di lemari pakaianmu? Ada banyak kasur? Kasur itu banyak, tidak memakan tempat? Itu adalah. Aku sudah membereskan kasur di lemari pakaianmu, agar tidak memakan tempat. Nenek, kenapa kamu membereskannya? Aku lihat di lemari pakaianmu, kok tidak ada piyama pasangan? Seseorang, ada yang perlu diperintahkan? Pergi, siapkan piyama pasangan untuk tuan muda dan nyonya muda, ya? Harus yang bagus ya. Nyonya tua, piyamanya sudah datang. Bagus, sangat bagus. Pergilah. Lumayan juga. Sebentar lagi kalian ganti piyama pasangan itu. Itu nenek. Oh ya, ada satu hal penting lagi. Kalian minum susu ini, habis minum langsung tidur. Nek, aku baru saja minum 1 gelas. Kepengen minumnya? Baru saja. Nek, kasih susu mentahnya, aku minum, habis minum langsung tidur. Ayo. Nek, lihat, sudah habis. Sudah habis. Baiklah cucu, kalau begitu. Kamu bisa pergi tidur bersama Jing Huai. Baik, Nek. Cepat pergi. Nek, susu yang kamu kasih obat, sudah aku habiskan. Kamu harus cepat cari solusi. Tahu, ini lagi mikir. Nek, kebahagiaanku malam ini bergantung padamu. Jangan sampai gagal. Aku mengerti, cepat pergi. Nek, aku duluan ke kamar ya. Baik.
Istirahat yang cukup. Nyonya. Kamu ngapain di samping tempat tidur? Naiklah tidur. Mo Jinghuai, kamu benar-benar membuatku tidur di tempat tidur yang sama denganmu. Memangnya kenapa? Kasur ini sudah disingkirkan, tempat tidur di lantai juga tidak bisa dibuat. Kamu tidak tidur di tempat tidur, apa tidur di lantai? Lihat, apa yang aku katakan masuk akal, kan? Baiklah, aku akan tidur di tempat tidur, kita tidur terpisah. Tidak saling mengganggu. Ini tidak terlalu baik. Apa yang tidak baik? Menurutku ini yang terbaik. Nyonya, apakah dua ini benar-benar manjur? Manjur. Ini aku beli dengan harga mahal, untuk mempererat hubungan suami istri. Benarkah? Kalau begitu aku taruh ya. Taruh, cepat taruh. Aku kenapa ya? Kenapa aku merasa mulutku kering dan panas? Nenek. Pagi, Nyonya. Mo Jinghuai, kemarin malam kamu ngapain? Kamu. Aku kenapa ya? Aku kemarin malam tidak bisa mengendalikan diri lagi. Apa aku kemasukan hantu mesum? Hei Nyonya, aku tidak mengizinkan kamu memukul diri sendiri. Hei. Sudah menemukan keberadaan nenekku? Nona Xia. Di mana nenekku? Dia dikurung di mana oleh keluarga Xia? Nona Xia, nenekmu dikurung di sebuah rumah perawatan di distrik barat Haicheng. Aku akan mengirimkan lokasinya sekarang juga. Baik. Bagus sekali, bagus sekali. Akhirnya, kita menemukan keberadaan nenek. Nenek. Bawa pergi. Kalian manusia, apa yang kalian inginkan? Gadis kecil. Mari bermain dengan kami. Jangan mendekat. Jangan. Masih ingin melawan? Kami banyak orang. Kamu bisa lari kemana? Hahaha. Hahaha, haha. Hei, Xia Shifei. Aku lihat kamu kehilangan keperawananmu.
Apakah Mo Jingzun masih mau mempertahankanmu sebagai istri muda keluargamu? Apakah posisimu masih bisa dipertahankan? Haha, Tentu saja dia akan sangat jijik dan langsung mengusirmu keluar. Keluarga kaya seperti mereka, yang paling mereka pedulikan adalah ini. benar sekali. Xiao Shifei. Mengambil milikku, ini adalah balasanmu. Benar, Nona Yuyu. Apa sih Xia 11 Fei ini? Hahaha. Siapa sebenarnya yang menyuruh kalian menyakitiku? Dan di mana nenekku? Jangan ngomong-omong kosong. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, haha. Jangan bohong, aku tahu pasti ada orang yang merencanakan ini. Jangan banyak bicara dengan aku. Aku akan menghabisi kamu sekarang. Wah, apa ini? Kejar Jia. Mau lari kemana? Xia Yuyu. Xia 11 Fei, masih mau lari kemana? Xia Yuyu. Tidak menyangka. Kamu yang menyuruh orang mencuriku. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena orang hina sepertimu. Sama sekali alas ready. Zamping Montag Yinghuai. Ternyata ini alasanmu mencari orang untuk menghancurkan reputasiku. Seharusnya aku sudah menebaknya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Serang. Sayap. Jangan mendekat. Ah, Xiao Shifei. Entah dari mana kamu belajar ilmu sesat ini. Bahkan bisa menjatuhkan bodyguardku. Untung aku sudah memberimu obat sebelumnya. Hari ini, kamu akan bersenang-senang dengan bodyguardku. kamu memberiku obat. Tidak menyangka ya, hari ini aku tidak akan membiarkanmu utuh. Keluar dari tempat ini. Apa yang kalian tunggu? Lempar dia masuk, buat dia merasakan sakit. Siap, hahaha. Dengar, hahaha. Hari ini, aku akan membuat Mo Jinghuai melihat bagaimana kakak baik ini dipermalukan. Jangan mendekat. Jangan berteriak, hari ini kamu tidak bisa kabur. Lebih keras, teriak. Jangan mati di depan mereka. Kalau begitu, matilah di depan mata saya. Sebelas Fei. Chen Yu, Ya, bantu nyonya berdiri. saya. Pergi. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Jinghuai. Berani menyentuh orangku, kalian mencari mati. Chen Yu, Ya, hukum mereka. saya. Menunggu perintah. Serang. Siap. Bawa pergi. Kenapa? Aku bahkan 3 kali berturut-turut memperkosa Mo Jinghuai 3 kali. Kenapa aku bisa seburuk ini? Tidak. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima diriku yang seperti ini. Aku harus segera pindah. Mo Jinghuai, kenapa kamu datang? Aku masuk saat kamu melamun. Jadi, semua yang aku katakan tadi didengar? Ini benar-benar menyebalkan. Mo Jinghuai, aku pikir, Jangan pikir-pikir, aku tidak akan mengizinkanmu pindah. tapi Tidak ada tapi. Kalau kamu pindah, aku bagaimana? Kamu tidak ingin bertemu adikmu? Dia sekarang dikurung di villa tua di pinggir kota. Kamu tidak ingin melihatnya? ingin, tentu saja ingin. Kalau ingin,
Ganti baju dan ikut aku. Xia Yuyu, kamu tahu kesalahanmu? Pak Mo, apa yang salah? Putri kalian yang baik, menculik kakak kandungnya sendiri. Bahkan ingin merusak kehormatannya. Apakah ini semua perintah kalian? Pak Mo, ini pasti salah paham, pasti salah paham. Salah paham? Aku melihatnya sendiri, masih ada apa lagi? 11 Fei, kamu sendiri yang bilang. Xia Yuyu, kamu membius dan menculikku. Bahkan ingin menyuruh orang merusak kehormatanku. Bahkan ingin merekamnya dan mengirimnya ke Jingzun. Kamu benar-benar wanita gila. Time cow. Sampai sekarang, kamu masih begitu sombong. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Dia tidak mau bicara. Chen Yu, Ya, pukul dia. bicaralah, mau bicara atau tidak? Jangan pukul putriku, jangan pukul lagi. Baiklah. Aku akan bicara. Baiklah, katakan. Kenapa kamu melakukan ini pada 11 Fei? Hal gila seperti ini? Emo Jinghuai. Posisi nyonya muda keluargamu seharusnya milikku. Semua ini karena barang palsu ini tidak hanya aku, tapi juga orang tuaku, bahkan seluruh keluarga Xia. Kamu pikir aku seharusnya membencinya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Milikmu? Apa yang seharusnya milikmu? Dulu kamu membenci aku karena cacat dan anak haram. Jadi kamu menyuruh kakakmu untuk menggantikanmu. Kamu dan orang tuamu sebenarnya punya niat apa? Dan kalian juga. Mengorbankan anak perempuan kalian sendiri sebagai alat tawar. Apakah kalian tidak merasa sedih sama sekali? Ada. Ayah. Ibu. Kenapa kalian diam saja? Jinghuai sedang bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah merasa sedih untukku? Ada. Kenapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Karena Xia Yu adalah anak perempuan kalian, yang dimanjakan sejak kecil. Bagaimana bisa kalian membiarkannya menikah dengan seorang pria yang cacat di kedua kakinya? Kalian memilih untuk mengorbankan anak perempuan sulung, menggunakan neneknya sebagai ancaman, untuk mendapatkan investasi dari keluargamu. Kalian benar-benar egois dan jahat. Nenek. Nenek apa? Jinghuai. Nenekku masih di tangan mereka. Mereka menggunakan nenekku untuk mengancamku, agar aku membujukmu untuk berinvestasi. Ternyata begitu. Bukan seperti itu, Tuan Mo. Jangan dengarkan omongannya. Omong kosong. Di mana nenek 11 Fei? Katakan. Ini. Baik, tidak mau bicara. Bagus, Chen Yu. Ya, Pukul mereka. masih keras kepala? Jangan pukul, jangan pukul. Baik. Aku akan bicara. Ayah. Nenek 11 Fei ada di sebuah villa di pinggiran timur kota. Aku akan kasih alamatnya, jangan pukul lagi. Bagus kalau kamu mengerti. Xia Zhentian Bai Sui. Kalian memperlakukan anak kandung sendiri seperti ini. Benar-benar tidak pantas disebut ayah dan ibu. Bahkan mencoba menggunakan nenek 11 Fei untuk mengancamnya. Agar aku berinvestasi untuk keluarga kalian. Aku benar-benar menyesal. Menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Tuan Montag, kasihanilah. Kasihan? Kalian tidak pantas. Sekarang aku umumkan. Presiden Grup Xia. Xia Zhentian dicopot dari jabatan presiden. Dan mengalihkan semua aset perusahaan. Ke nama Xia 11 Fei. Bawakan kontraknya, ya. Apa ini?
Aku tidak bisa menandatanganinya. Kamu ini sedang mendorong kami ke jalan buntu. Tidak bisa menandatanganinya. Kamu memang tidak mau menerima kebaikan, Chen Yu. Siap. Pukul dia. Pukul sampai dia menandatangani. Kalau pingsan, siram air. Kalau sadar, lanjutkan memukul. Kita punya banyak waktu, bisa bermain lambat dengan mereka. Kita bisa bicara pelan-pelan. Siap. Pak Mo. Jangan pukul. Aku akan menandatangani. Tidak bisa menandatangani. Anakku, ayah minta maaf padamu. Sapatlah. Menandatangani kontrak ini. Lebih baik jadi gelandangan daripada dipukuli sampai mati atau cacat. Kan lebih baik? Bagaimana menurut kalian? Tidak bisa. Habis. 11 Fei. Chen Yu, Siap. ayo kita pergi. Siap. Mama, mereka sangat kasihan. Ah, jangan lihat. Mereka gelandangan. Cepat pergi. Aku sangat lapar. Bagaimana? Pikirkanlah sesuatu. Anakku, tahanlah. Pak Mo. Pak Xia sudah bekerja keras. Bagaimana kalau pindah ke tempat tinggalku, kita bisa ngobrol. Baik. Pelen-pelen. Sebelas Fei, nanti aku akan memberimu hadiah. Hadiah apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Nenek. Akhirnya aku bertemu denganmu. Nenek, Nyonya, nenek sepertinya terjatuh. Dan menjadi koma. Sekarang aku akan segera mengobati nenek. Chen Yu. Kamu bawa nenek kembali ke kamar dulu. Siap. Nyonya, kapan nenekmu bisa bangun? Pasien koma sulit disembuhkan. Bahkan aku pun harus mengeluarkan banyak usaha. Dan setiap kali selesai melakukan akupuntur, dia harus dikirim ke rumah sakit rehabilitasi kelas atas. Dengan peralatan tercanggih untuk rehabilitasi. Dan juga, setiap 2 minggu sekali harus dilakukan akupuntur. Baru bisa pulih setelah setengah tahun. Ribet sekali. Oh ya, 11 Fei. Di bawah grupmu, kami punya rumah sakit rehabilitasi top. Nanti nenek bisa dikirim ke sana. 11 Fei. Kamu jangan terlalu sedih. Aku yakin, nenek pasti bisa sembuh. Apapun sumber dayanya, aku pasti akan mengerahkan semua upaya. Terima kasih, Mo Jinghuai. Ini semua adalah kewajibanku. Kamu sudah menikah denganku. Jadi istriku. Orang tuamu tidak menyayangimu, aku yang akan menyayangimu. Orang tuamu tidak mencintaimu. Aku yang akan mencintaimu. Nyonya, apakah kamu akan melakukan akupuntur ketiga untuk Direktur Mo? Sudah waktunya. Setelah akupuntur ini selesai, dia akan perlahan pulih.
Bagus sekali. Mulai sekarang, Direktur Mo akhirnya tidak perlu menggunakan kursi roda lagi. Jinghuai, tahan ya, mungkin akan sedikit sakit. Tapi akan cepat selesai. Jinghuai, tahan ya, akan cepat selesai. Ham. Jinghuai, bagaimana perasaanmu? Aku ingin turun dan berjalan-jalan. Baik, tapi hati-hati ya. Direktur Mo, akhirnya kamu bisa berdiri. Director Mo. Jinghuai, bagaimana perasaanmu? Bagus sekali, akhirnya aku bisa berdiri. Ya, bagus sekali. Menantu, Jingjun, hari ini nenek akan pulang. Kalian harus hidup rukun dan saling mencintai ya. Nenek, kenapa kamu cepat sekali pulang? Kalau tidak pulang, terus di sini jadi lampu merah kalian. Nenek, tenang saja, kami pasti. Seperti yang kamu katakan, hidup rukun dan saling mencintai. Baik. Semoga cepat punya cucu yang gemuk. Begitu hidup masa tuaku akan sempurna. Nyonya, kakiku kesemutan. Tolong pijatkan untukku. Basa-basi apa? Kakimu sudah sembuh. Kamu memang pandai menikmati hidup. Lumayanlah, aku sebenarnya hanya ingin bersama Nyonya. Lebih dekat saja. Nenek lihat kan? Kita sangat mesra dan harmonis, kan? Tenang saja. Sangat baik. Dokter, bagaimana kondisi nenek saya belakangan ini? Nyonya, kondisi nenek Anda sekarang sangat baik. Semua tanda vitalnya normal. Dan ada tren perbaikan terus-menerus, tenang saja. Baguslah. Baik dokter, saya ingin menemani nenek saya sendiri sebentar. Bolehkah Anda keluar dulu? Baik. Nenek, saya akan ambilkan air untuk Anda. Nenek. Berhenti. Nenek. Berhenti.
Benggan. Xia Yuyu, kenapa kamu? Kenapa kamu ganti baju ini untukku? Tentu saja untuk menuntut nyawamu. Agar kakakku yang baik ini bisa pergi dengan cantik. Kamu si Jalang, membuatku dan orang tuaku sangat sengsara. Kamu seharusnya mati. Hahaha. Xia Yuyu, kamu sangat marah. Pasti hidup sebagai gelandangan tidak enak. Kamu masih berani bicara? Xia Yuyu mengikatku ke sini. Nenekku mana? Kamu bawa nenekku kemana? Kamu mengikatku ke sini? Bagaimana nenekku? Kamu masih memikirkan si tua bangka itu? Dia sudah mati. Kembalikan nenekku. Xia 11 Fei, kamu lebih baik pikirkan bagaimana menyelamatkan nyawamu sendiri. Hari kematianmu sudah dekat. Dan suamimu yang tidak berguna itu. Apa yang kamu mau lakukan? Dia panik. Xia 11 Fei, aku sangat ingin melihatmu dalam ketakutan seperti ini. Tunggu saja, pertunjukan akan segera dimulai. Xia Yu, apa yang kamu mau? Kalian mau apa? Kembe Lai. Sudah larut malam, kenapa Nyonya belum kembali? Nyonya bilang, dia pergi ke panti jompo untuk menjenguk nenek. Jam segini, memang sudah sangat larut. Telepon dia, lihat apa yang terjadi. Baik, Telepon dia, lihat apa yang terjadi. baik. Telepon Nyonya sudah mati. Kenapa bisa begitu? Cari. Segera kirim orang ke panti jompo untuk mencari. Baik. Bos MO. Tidak baik. Kami dengar dari panti jompo. Nenek Nyonya hilang. Nyonya juga tidak diketahui keberadaannya. Kenapa bisa begitu? 11 Fei pasti ada masalah. Kamu segera kerahkan semua orang, cari di seluruh kota. Baik, baik. Halo, MO Cheng Huai. Istrimu sekarang ada di tanganku. siapa kamu? Apa yang kamu mau lakukan padanya? Mau menyelamatkannya? Kalau mau, datanglah besok pagi jam 10. Ke lereng batu putih di pinggiran barat kota. Jangan bawa siapa-siapa. Kalau berani melapor polisi atau main-main. Yang kamu temui adalah mayatnya. Halo, Bus Montag, ada apa ya? Siapa yang tadi menelepon? tidak tahu. Siapa yang tadi menelepon? Tidak tahu. 11 Fei. Diculik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Besok pagi jam 10. Lereng batu putih di pinggiran barat kota. Aku harus pergi menyelamatkannya. Baik. Aku akan mengatur. Sebelas Fei, 11 Fei. Bos Mo, itu Nyonya. Cepat selamatkan dia. Hahaha, keponakanku, tidak menyangka ya? Paman, ternyata kamu. Tidak menyangka, wanita ini bisa membuatmu datang. 11 Fei, jangan takut, aku tahu maksudmu. Tapi aku harus datang menyelamatkanmu. Morongkun, sebenarnya apa yang kamu mau? Bicara dengan orang pintar, aku sama sekali tidak lelah. Apa yang aku inginkan, kamu tidak tahu? Yang kamu inginkan. Tidak lain adalah posisi pemimpin grup Mo. Kalau kamu sudah tahu, serahkan saja posisi pemimpin itu. Kalau tidak, dia akan mati. Jangan bergerak.
Kamu tidak boleh menyakitinya. Tak kusangka, kamu begitu tegang demi seorang wanita. Sanggeleku. Ya, Mo Jinghuai, apa yang istimewa dari kakakku? Hingga kamu begitu setia padanya. Kamu telah menyakiti orang tuaku begitu parah. Semua ini harus kamu kembalikan. Kamu telah menyakiti aku dan orang tuaku begitu parah. Semuanya harus kamu kembalikan. Xia Yuyue. Di sini tidak ada tempatmu untuk bicara. Diamlah kamu. Kamu. Jangan, Jinzun, jangan mengambil risiko untukku lagi. Montak Yinghuai, sudahkah kamu memutuskan? Lihat danau di sana. Hari ini, asal kamu melompat ke danau ini, aku akan membiarkannya hidup. Bagaimana? Hahaha. Montak Yinghuai, kamu ini orang yang licik dan penuh tipu muslihat. Kalau kamu tidak mati, bagaimana aku bisa jadi pemimpin? Montak Hongkun, kamu benar-benar gila. Apa kamu tidak takut Tuan dan Nyonya tahu dan mengusirmu dari rumah? Bagaimana mungkin mereka tahu? Kalau Mo Jinghuai melompat ke danau ini, dia akan hilang tanpa jejak. Kamu binatang. Mo Jinghuai benar, kamu harus mati. Lalu, kembalikan semua yang kamu ambil dariku. Mo Rongkun. Rencanamu benar-benar hebat. Montak Yinghuai, kamu ingin wanita mati? Yuyue, orang tua. Nyonya, aku datang menyelamatkanmu. Ya. Ya. Hati-hati. Bunuh dia. Hahaha. Si Fei, si Fei. Kamu, kenapa kakimu sudah sembuh? Kakiku. Sudah lama sembuh. Ini. 11 Fei, tahan ya. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Bawa Morongkun ke penjara. Bukti yang aku pegang cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Kalian ngapain? Ngapain sih kalian? Sebelas Fei, kamu akhirnya sadar. Mo Jinghuai, ini di mana? Aku kenapa? Ini rumah sakit. Waktu itu kamu terluka parah saat menyelamatkanku. Tidur selama sehari semalam. Syukurlah, kamu akhirnya sadar. Ah, bagian bahu belakangmu terluka parah. Jangan sembarangan bergerak. Ngomong-ngomong, Chen Yu gimana? Dia baik-baik saja? Dia sih, baik-baik saja, cuma bahunya. Terluka sedikit, setelah diobati dokter. Sehat dalam sebulan. Syukurlah. Kamu istirahat yang cukup ya, jangan memikirkan apapun, fokus sembuh. Baik. Ngomong-ngomong, nenekku gimana? Nenek? Tenang saja, nenek baik-baik saja. Sudah aku antar ke panti jompo. Aku juga sudah mengirim banyak orang untuk melindunginya. Kedepannya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. 11 Fei. Aku punya satu hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Apa itu? Katakan saja. Orang tuamu, dan Xia Yuyu. Sudah aku antar ke penjara. Mereka berencana melakukan penculikan dan pembunuhan, akan dihukum seumur hidup. Bagaimana pendapatmu?
Oh. Mereka sekarang bukan keluargaku lagi, jadi gimana? Sudah tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, tidak perlu lagi berbaik hati. Kakek nenek, Jinghuai, kenapa hari ini kamu bawa Yuyu juga? Apakah sengaja datang untuk melihat kakek dan nenek? iya nenek. Tapi, ada satu hal penting yang ingin kusampaikan pada kakek dan nenek. Apa itu? Cepat katakan. Kakek nenek, sebenarnya istriku. Bukan Xia Yuyu. Apa maksudmu ini? Menantu perempuan bukan Xia Yuyu. Lalu siapa dia? Dia adalah kakak Xia Yuyu, Xia 11 Fei. Dulu, orang tuanya meremehkan saya karena cacat di kedua kaki. Jadi, mereka tidak mau menikahkan putri kesayangan mereka dengan saya. Akhirnya 11 Fei yang dinikahkan. Sial, benar-benar sial. Keluarga Xia ini benar-benar menipu kita. Kayaknya mereka tidak ingin hidup lagi. Tenang saja, kakek. Keluarga Xia sudah menerima hukuman yang seharusnya. Mereka sudah saya kirim ke penjara. Tapi, saya dan 11 Fei, kami benar-benar saling mencintai. Jinghuai, jika kamu benar-benar suka, tentu kami akan mendukung kalian. Ya, dan gadis Xia 11 Fei ini sangat disukai oleh kakek dan nenek. Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Selama kalian bahagia, kami akan baik-baik saja. Ya, Kakek, nenek. Saya masih ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan 11 Fei. Lain kali saya akan datang lagi. Baik. Jinghuai, sekarang kakimu sudah sembuh. Apa kamu merasa sangat bahagia? Tentu saja. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu ingin saya tanyakan padamu. Katakan. 10 tahun yang lalu, bagaimana kamu bisa cacat? Semua ini berkat paman kedua saya. 10 tahun yang lalu dia menyebabkan kecelakaan yang membuat kakiku cacat. Ah, ternyata karena itu. Morongkun itu orang yang licik dan jahat. Bukan orang baik, tapi sekarang sudah baik. Dia juga sudah menerima hukuman yang seharusnya. Ya, itu karena dia pantas menerimanya. Jadi, terima kasih juga pada istriku, kalau bukan karena kamu. Kakiku tidak akan kembali normal. Lalu, bagaimana kamu berencana membalas kebaikanku?